terapi sel hidup, entah itu salmon, entah itu rusa, entah itu manusia, itu bisa menimbulkan sel kanker tumbuh lebih cepat. Ya, Bu, apapun itu ya, entah neuron, entah paru, entah apa ya. Dan itu semuanya nggak benar. Oke, ini cara jawabnya begini. Satu, kanker itu harus dimengerti dulu. Jadi kadang-kadang orang ngomong kanker, tumor, apa. Tumor bukan kanker. Tumor itu bahasa kedokterannya tahu ya Pak ya, artinya benjolan. Kanker adalah suatu perubahan mutasi sel yang tadinya jinak menjadi ya ganas. Itu artinya dia makan sel-sel yang normal karena dia nggak normal. Jadi kalau dia ada di misalnya nih di neuron atau di saraf otak, dia makannya saraf otak dulu sampai habis. Habis dia lihat kok masih hidup nih orang, kok belum mati nih, dia pindah lagi gitu. Maksudnya dia pindah ke daerah lain. Nah itu namanya metastase. Oke, itu namanya cancer. Sedangkan seperti aku jelaskan tadi, kalau disimak, terapi sel hidup ini dia akan mengaktifkan stem cell yang kita yang normal, yang pertama kali terbentuk waktu terjadinya perbuahan antara sperma dengan sel telur. Jadi nggak ada hubungannya dengan kanker. Dia tidak bisa mengaktifkan sel kanker. Kenapa? Karena dia tidak mengerti DNA kanker itu. Kalau dia bisa mengaktifkan sel kanker, berarti dia kenal sel kanker. Nggak pernah akan ada kanker. Kanker udah dibunuh. Kanker ini jadi masalah. Dia tidak bisa dikenali sistem DNA-nya. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi kalau ditanya itu pertama ya Mbak. Jadi tidak mungkin terapi SOP100 menyebabkan tumornya lebih besar. Itu nggak ada di kedokterannya. Kalaupun tumor itu jadi besar, pasti bukan karena SOP100. Itu maksudku. Oke? Kalau SOP100 bisa menyebabkan kanker lebih ganas atau tumbuh lebih besar, nggak mungkin keluar paten atau BPOM-nya. Itu logika aku. Oke? Itu satu Mbak ya. Kedua, jantung. Nah, apakah orang yang sudah minum 20 tahun pengencer darah boleh digantikan dengan SOP? Oke. Seperti aku bilang, Mbak harus minta database kesehatan dia dulu. Itu yang penting, oke? 20 tahun yang lalu dia minum, oke, dilihat viskositas darahnya, pH darahnya, itu harus dicek dulu. Apakah iya selama 20 tahun dia minum pengencer darah itu semua menjadi lebih baik dibandingkan 20 tahun yang lalu atau setahun yang lalu? Itu dulu Mbak, itu dulu. Jadi jangan kita langsung tembak dengan SOP dulu. Jadi bilang, mana lu ada datanya nggak? Lu udah periksa belum? Gitu. Nah 10 tahun yang lalu, tahun lalu, mana data lu? Nah kalau sudah ada, berarti kita punya data dia yang terkini, yang sekarang toh. Nah dilihat data itu Mbak, bandingkan aja sama data yang lama gitu. Kalau seandainya data yang ini lebih buruk dari yang lama, ya kita nggak perlu jawab dong, ya kan? Berarti cara dia minum itu aja udah salah ya. Pengencer darah itu bagus dan harus diminum, tapi nggak boleh juga terus-terusan ya, Pak, karena nanti jadi perdarahan. Jadi ada beberapa teman menghindari, memang itu dilema di kedokteran. Kita kasih pengencer darah terus, kita terhindar dari serangan jantung dan stroke. Tapi bisa kena stroke dengan perdarahan. Jadi agak serba salah ya. Karena apa? Seperti aku bilang tadi Pak, itu semuanya OBAT, oke? Obat, ya Pak. Obat itu racun, Pak. Apapun masuk dalam badan, dia pasti jadi racun suatu saat. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dia tanya, jadi kok gimana? Nah, setelah kita lihat hasilnya, baru kita kasih saran. Kalau ini yang aku baca, patternnya adalah dia bisa menetralisir segala trombus ya, maksudnya gumpalan dan sebagainya darah, tapi bukan secara kimiawi. Itu bedanya, Mbak. Jadi kalau dia bilang, kalau gue pakai ini, gue perlu nggak pakai pengencer darah lagi? Nah, itu Mbak jawabnya dengan data dulu. Jadi jangan langsung kita bilang, oh iya pasti bisa nih apa segala. Jangan Mbak, karena apa? Kita belum lihat data dia ya. Ternyata misalnya selama 20 tahun dia minum, dia kondisinya bertambah buruk. Kita nggak tahu kan. Tiba-tiba dia minum ini. Gitu. Bukan gara-gara ini nanti gangguannya kita yang kena ya. Jadi kita harus punya dulu datanya. Setelah dapat, nah ini lu minum selama 20 tahun sama aja. Darah lu tetap kental misalnya dan sebagainya. Jadi kamu coba deh, kamu coba ini dulu misalnya. Coba apa? Ya lu beli diamond lah, ya. Nah coba dia 6 bulan, yakin aku semua akan membaik, termasuk viskositas darahnya, gitu. Oke? Terjawab Mbak? Yang lain? Oke, jadi gini Mbak. Kembali ke awal ya, aku jelasin tadi apa bedanya obat, suplemen dan health food. Itu ya, itu dulu. Jadi kalau Mbak udah tahu, kalau orang tanya, kalau udah 6 bulan gue gak minum lagi gimana? Ya gak apa-apa, sama kayak aku ngomong tadi ya. Kalau ibu gak mau panjang umur,
ya kan? Ibu mau kena penyakit degeneratif, berhenti aja, nggak apa-apa, kan hidup pilihan. Kita kan katanya semuanya leader di sini, so kita udah tahu bahwa life is a choice. Jadi pilih aja gitu. Jadi kalau dia bilang kalau gue berhenti, gue bisa mati dong ya. Makan terus mati juga. Cuman bedanya menuju ke sana itu kan jalan itu pilihan kita, Pak ya. Maksudnya mau jalannya bergerigi kah, lubang kah, jurang kah, atau mulus, itu kan kita yang milih. Tapi pilihan pun kan ada kira-kiranya. Maksudnya di kedokteran ini ada estimasinya. Kalau gue minum SOP, mungkin gue aman-aman aja. Maksudnya nggak pincang lah, stroke, buta apa kan, nggak. Mungkin begitu. Dan kemungkinan itu tinggi sekali karena memang kita diterapi secara stem cell terapi. Itu satu. Jawabannya begitu aja, Pak. Jadi kalau dia bilang gue berhenti bahaya nggak? Ya nggak bahaya, nggak ada, bukan bahaya ya. Nah itu namanya gini, Pak. Jadi kalau di tim aku bilang ada namanya ketergantungan, adiktif. Nah ketergantungan itu beda dengan kebutuhan, beda ya. Kalau misalnya kita mau minum karena kita pengen panjang umur, pengen sehat, dengan ketergantungan beda. Oke, ini boleh catat. Ketergantungan itu adalah sesuatu di mana di saat kita hentikan dia akan menimbulkan namanya withdrawal syndrome, sindrom yang berbalik sehingga kita jadi bahaya. Misalnya nyabu, minek begitu, atau mungkin kokain, hasis itu lebih dari itu. Nah, ketika kita pakai itu, kita berhenti, timbul sakau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu namanya ketergantungan. Oke. Kalau kebutuhan itu tergantung dia gitu. Kalau dia merasa ini penting, dia minum. Kalau dia bilang, aku berhenti dulu deh gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi pertanyaan Mbak intinya aku sedikit melebar karena supaya lebih jelas ke orang bahwa kalau dia berhenti nggak ada bahayanya, ya kan? Cuman kemungkinan dia untuk terjadi aging lebih cepat itu terbuka lagi. Nah, tapi kalau dia terus, ya mundur lagi, Mbak, mundur lagi. Tapi memang mungkin takdir kan, manusia ini kan nggak bisa melawan Tuhan. Kita tetap mati, Mbak. Tetapi kalau dengan ini, kalau kami bahasa Palembangnya mungkin matinya nggak saro apa ya, nggak susah gitu, nggak susah-susah gitu, nggak kayak pincang-pincang dulu, diinfus sana, infus ini gitu ya. Mungkin matinya enak gitu. Jadi matinya mati lemak kami bilang. Nah, kedua, kemungkinan besar secara biologis Mbak umurnya lebih panjang. Misalnya kalau nggak minum ini, mungkin kita semua matinya 85, misalnya nih Mbak ya. Tapi gara-gara minum ini bisa 100, 105 seperti itu. Itu kira-kiranya di kedokteran. Aku minum. Apapun yang berbentuk stem cell terapi, aku pasti minum. Karena aku pengen panjang umur, aku nggak pengen tua. Gitu. Jadi begitu. Jadi kalau pengen nggak apa-apa, maksudnya lu pengen tua ya udah silakan, lu pengen cepat mati apa ya silakan. Kalau aku orang tanya, aku bilang sekarang kamu pengen kayak aku atau enggak. Kalau nggak pengen ya nggak apa-apa, kan gitu. Jadi hidup kan pilihan gitu. Pengen gratis gimana ya hubungin leader kau lah, belajar kan gitu. Yang lain? Pertama aku jawab dulu Pak ya. Yang pertama soal alergi. Alergi bisa terjadi pada siapapun. Walaupun sebelumnya dia tidak, itu perlu juga orang tahu ya. Terlepas dari pertanyaan Bapak, oke? Misalnya Bapak biasanya makan udang nggak apa-apa, bisa aja suatu saat Bapak alergi atau sebaliknya. Jadi biasanya alergi tiba-tiba nggak bisa ya, itu bisa, itu sifatnya bisa temporer, bisa menetap, oke Pak? Jadi kalau Bapak tanya ada hubungan nggak dengan alergi, ada, semua Pak, apapun, entah itu salmon, rusa, deer, entah itu manusia, entah itu ayam, sapi, semua bisa. Tapi ya Pak, di sini kan satu yang sudah kalau aku nggak salah kan sudah benar-benar diolah dan dipatenkan, bahkan sudah nano ya, Niko? Sudah nano size. Jadi dia memang masuk ke dalam sel, tidak perlu dengan jumlah yang besar. Jadi kalau seandainya memang ada reaksi alergi pun kemungkinan kecil ya Pak, itu satu. Pertanyaan Bapak yang kedua nanti terjawab di keterangannya Niko. Niko akan bawain lebih lengkap tentang produknya. Jadi dari semua data size-nya, BPOM-nya mungkin dan sebagainya itu Niko. Jadi itu bukan koridor aku, tapi nanti akan dijelaskan. Tapi kalau secara umum aku lihat semua itu dibuktikan dan dipatenkan, ya Pak. Siapa yang mematenkan nanti itu akan Niko jelaskan. Yang ini aku belum ada pengalaman yang jauh Pak, karena ini aku baru baca literaturnya. Dan ini sesuatu yang baru, oke? Tapi yang aku lihat ya, bukan karena aku di sini sih Pak, tapi kita harus mau belajar ya.
Aku fanatik dengan rusa, Pak. Aku bawain semua produk plasenta rusa hampir pakai aku untuk nyampein. Dan aku sudah buktikan gitu sampai orang yang koma pun hidup. Gitu. Aku lakukan sendiri. Maksudnya aku semprot hidup, Pak. Ya, maksudnya berdiri lagi gitu. Udah di ICU, udah 4 minggu, udah hampir mati. Jadi orang bilang kita malaikat, sebenarnya bukan. Ya, mereka harus tahu dulu prinsip stem cell gitu. Jadi kenapa itu bisa seperti itu? Nah, kalau memang data-data yang dikumpulkan oleh perusahaan AFC ini benar, berarti reaksinya akan lebih cepat dibandingkan itu. Itu aja bedanya, Pak. Sebenarnya hanya itu. Nah, kalau dibilang mana yang lebih hebat, ya Bapak bisa nilai sendiri ya. Misalnya mobil nih 2000 cc sama 1000 cc suruh balapan ya, yang mana yang menang gitu. Tapi tergantung yang bawa juga, Pak. Jadi kalau leadernya blow on ya susah juga kan. Jadi harus nyampeinnya dengan benar gitu ya. Jadi jangan pernah menjelekkan produk yang lain. Jadi aku nggak pernah menjelekin produk yang lain, tetapi ini memang kita harus belajar. Ada suatu kemajuan teknologi. Dunia kedokteran selalu akan ada yang baru. Nggak bisa kita hanya terus yang itu. Nah, mungkin aku dipertemukan sama Sylvie, sama Pak Ernest untuk ini, supaya aku juga mikir gitu. Jadi banyak bahkan temanku sejawat yang nggak tahu gitu, dan nggak percaya juga ya. Jadi di kedokteran ini ada dua versi, ada dua kelompok ya. Jadi kadang kita ajak ngomong dokter, kita bisa dianjing-anjingin nih gara-gara kayak gini gitu. Goblok kamu, ini apa percaya sama kayak gini kayak gitu. Kalau aku sih nggak peduli ya. Maksudnya itu kan pilihan. Karena yang namanya terapi stem cell, kalau aku nggak salah, saya mulai meledak itu sejak Obama naik. Karena Obama itu memang fanatik sama stem cell, dia percaya. Dan aku lihat sendiri, Pak. Jadi aku di Jambi, di Binjai, itu orang udah nggak ada harapan hidup. Jadi cuma iseng-iseng aja keluarganya, dicoba terapi pakai terapi stem cell. Hidup, sampai sekarang masih ada orang. Masih ada. Jadi terapi stem cell itu benar-benar ada. Jadi dan benar-benar fungsi. Kalau nggak mati orangnya, Pak. Udah 4 minggu koma, udah pakai alat bantu apa, tembak aja dari sininya, itu 2 orang. Jadi memang ada. Jadi terapi stem cell itu ada dulu, gitu loh. Nah, jadi kalau Bapak tanya mana lebih bagus, aku nggak tahu. Tapi kalau dari data yang diberikan oleh Pak Ernest sudah pasti yang ini lebih kuat. Jadi jauh lebih tinggi. Nanti kan ditunjukkan oleh Niko ya. Jadi kalau aku, kenapa aku datang ke sini? Karena aku percaya dengan teori dan fakta serta paten yang ditunjukkan oleh Pak Ernest. Kalau nggak percaya aku nggak kesini, Pak, karena ini kan umum. Bahaya kita ngomong kalau nggak ada buktinya. Nah, untuk yang lalu bahkan tidak ada data-data seperti itu pun efeknya bisa bagus ya, apalagi ini. Makanya ini akan jadi tren suatu saat. Mungkin akan ada perusahaan lain lagi yang bikin, tapi kita udah duluan, gitu. Terus Bu ya, gini Bu. Pak Ernest sudah kasih kode tuh, harus berapa, cuman aku boleh jawab untuk modifikasi aja sebenarnya Bu ya. Pertama, seperti aku bilang, this is health food, ini makanan kesehatan, jadi tidak akan ada bahaya, itu dulu. Bahayanya cuma buat dompet Bu, kalau duitnya nggak ada. Jadi kalau ada orang misalnya pengen minum 6 satu hari, silahkan aja Bu, aku jamin, 1 box itu ditelan semua, aku jamin nggak akan mati, nggak akan ada apa-apa. Yang mati cuman ini bayarnya Bu. Nah gitu. Itu satu ya Bu. Nah untuk anak-anak sebenarnya kalau dibilang bahaya nggak ada ya Bu. Aku jamin nggak ada. Cuman mungkin memang belum terlalu berfungsi untuk terapi stem cell. Kenapa? Karena stem cell ini masih aktif. Seperti Ibu simak tadi ya, umur 18. Jadi anak Ibu, cucu Ibu kan masih umur 12 tahun. Ibu berikan bukan untuk terapi stem cell Bu, tapi di dalam SOP 100 kan ada yang lain. Nah, yang akan mempengaruhi daya tahan dia dan sebagainya. Lalu teman-teman yang bilang bahwa kalau diberikan suplemen antibodi anak akan jatuh atau akan rusak, itu orang benar-benar bodoh ya. Dia nggak mengerti ya. Dia harus ngerti dulu bedanya antara tadi Bu ya, obat, suplemen dan makanan kesehatan. Kamu tahu nggak bedanya? Nggak tahu ya udah selesai. Nggak usah diajak omong lagi Bu. Ibu kan jadi pusing ya. Kalau dia ngerti, nah baru Ibu ajak omong lagi. Kamu tahu nggak SOP 100 ini termasuk yang mana? Obat. Dia bilang, oh dasar bego lu kan begitu. Jadi nggak ngerti Bu. Jadi kadang-kadang kita harus ngomong dengan orang yang memang sama pandangannya sama kita kan. Kalau misalnya enggak kan susah Bu. Misalnya dia nganggap bahwa SOP 100 ini obat, ya kan? Sedangkan obat aja nggak ngerti apa ya Bu. Jadi untuk anak cucu Ibu, aku jamin aman. Untuk yang dewasa, dosisnya berapa? Tergantung kondisi dia. Nah, lalu untuk cucu Ibu juga walaupun 12 tahun, Ibu harus tahu berat badannya. Nah, itu saya mau tanya dokter. Ya Bu.
Nah jadi berat badannya kalau dia gemuk ya banyakin. Tapi kalau ibu bonus sudah banyak kasih aja 2 bu, nggak apa-apa. Oh kurus. Justru saya tanya dokter ini, cucu saya kurus. Ibu kasih, aku rasa kasih sesaset. Misalnya kalau dia kurus, ibu agak ngeri-ngeri, ibu bagi 2 lah sehari misalnya begitu. Misalnya bu ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa bu. Kalau mati nanti bodinya aku jamin nggak mungkin ibu. Ya itu aja. Karena kalau nanti teman ibu itu ajak ke sini, kita ajak ngomong dia pasti beli nanti. Kanker itu seperti yang bilang ada mutasi sel sehingga dia makanin sel yang normal ya, benar ya? Kenapa dia akhirnya mati? Sel normalnya kan habis. Oke, itu logika aja ya. Jadi logika nanti teman-teman bisa jelasin sama timnya. Nah, kenapa kita harus makan SOP ini? Kan ini terapi stem cell, oke? Terapi stem cell akan membentuk sel-sel baru. Oke, termasuk di daerah yang kena kanker itu dia nggak peduli. Ini daerah kena kanker atau enggak dia nggak peduli. Oke, terapi sel hidup itu automatically akan memperbaiki semua jaringan kita tanpa disuruh. Jadi bukan karena ada kanker dia produksi, bukan. Dia akan produksi di semua daerah yang rusak, apalagi ada kankernya. Oke, jadi dia akan produksi sel yang baru terus saja. Misalnya mohon maaf nih ada si A kena penyakit kanker, mungkin kena di mana lah, di otaknya atau di mana, dia akan bikin sel. Lu makan, gue bikin lagi. Lu makan, gue bikin lagi. Jadi istilahnya orang itu akan pertama, dia akan lebih panjang umurnya. Ini aku bicara kedokteran, maaf ya, Bu ya. Jadi bukan bawa yang di atas. Kedua, keluhannya pasti akan menurun. Kenapa? Karena sel normalnya dibentuk lagi, rusak dibentuk lagi. Kenapa orang kanker jadi loyo, kurus, mau mati, terkapar dan sebagainya? Karena sel normalnya habis. Tapi ini dia akan bikin lagi, dia bikin lagi, lu bunuh gue bikin lagi, lu bunuh gue bikin lagi. Itulah namanya terapi stem cell. Walaupun nggak ada kanker aja dia bikin bu, apalagi kalau ada kanker. Jadi dia automatically akan bikin. Jadi gunanya adalah dia membentuk sel-sel baru di seluruh tubuh kita. Oke, jadi kalau orang kanker tanya boleh nggak gue minum? Bukan boleh, harus minum. Karena kalau nggak minum, sel di daerah kena kanker itu habis dan lu tewas. Kematian pada kanker ketika sempurna sudah dimakan sama sel kanker itu, tapi kalau belum mati juga dia pindah, dia makan daerah lain lagi sampai kita mati. Terjawab kan pertanyaannya? Terusin aja kalau belum tanya. Kalau makan obat ini efeknya bagusnya apa gitu Pak? Health food ya, bukan obat. Ini health food, oke? Nah, bagusnya apa? Gini, misalnya ini ya, ini Papa ini misalnya dianggap satu daerah ya, misalnya otak ya. Kalau kena sel kanker, ini dikikis nih pelan-pelan sampai ini habis, oke? Nah, terapi sel hidup ini dikikis, dia bikin lagi gitu. Jadi ini lu sopekin, gua jahit lagi, sama seperti pertamanya. Jadi terapi stem cell ini bukan menservis. Jadi misalnya ada AC nih rusak, dia ganti AC yang sama. Jenis yang sama seperti baru, sama seperti waktu AC itu masih baru, gitu. Jadi begitu rusak dia ganti baru, begitu rusak dia ganti baru. Jadi efek baiknya apa? Ya kondisinya akan statis, dia akan tetap seperti sekarang, gitu. Kalau enggak, setiap hari itu bisa miliaran sel dihancurkan oleh sel kanker. Ya otomatis ngedrop. Misalnya kena di paru dia sesek lah, muntah darah lah, batuk darah lah, dan akhirnya mati. Gitu. Bisa dimengerti nggak? Yang lain bisa dimengerti nggak? Oke, jadi terapi sel hidup ini walaupun tidak ada kanker, dia akan mengganti semua sel tubuh kita ini dengan yang baru, gitu maksudnya. Apalagi orang yang kanker, dia harus dibantu. Kalau dia nggak dibantu, kematian selnya itu bukan hanya yang kematian, kan kematian sel ini ada yang fisiologis. Fisiologis itu maksudnya karena penuaan dia mati, yaitu fisiologis, bukan karena penyakit. Karena kalau nggak dimatikan begitu sama Tuhan ya kita nggak mati-mati gitu, dan kita nggak berhenti nih tumbuh terus sampai setinggi langit gitu. Nah itu satu. Kedua, kenapa pada orang kanker harus diberikan? Kalau di kanker ini yang nyebabin kematian itu ada dua. Pertama, fisiologisnya tetap berjalan ya mati, plus sel-sel kanker ini matiin lebih banyak lagi gitu. Jadi orang kanker kalau logikanya pasti mati duluan dari kita gitu loh. Karena kalau kita kan matinya karena penuaan aja. Kalau dia kan ditambah sama sel kanker ini sehingga sel yang mati akan lebih cepat dan lebih banyak.
Nah, begitu diterapi oleh kita dengan stem cell atau dengan SOP 100, maka sel-sel ini dibentuk lagi yang baru. Lu bunuh, gue bikin lagi yang baru gitu. Lu bunuh, gue bikin lagi yang baru gitu. Jadi bagian tubuh itu tidak rusak-rusak, kira-kira begitu. Jadi lu hancurin, gue bikin lagi yang baru. Nah, tergantung kecepatannya dan dosis. Jadi beda ya, kanker dengan orang kita sehat ini beda. Dia nggak bisa minum sesaset tadi, 2 saset nggak bisa itu. Menurut aku paling nggak dia harus minum 5-6 saset per hari. Itu minimal kayaknya. Itu karena penghancuran oleh sel kanker itu hampir 7, 8, 9, 10 kali daripada sel normal. Jadi kalau sel normal ini biasanya meninggal cuma mati ya, cuma 5-10 miliar sel. Dengan sel kanker dia bisa matinya bisa triliunan satu hari. Jadi kalau nggak diganti, ya goodbye, nggak lama. Apalagi kanker hati. Orang kalau udah kena kanker hati nggak lama. Ya, kanker hati terdiagnosa biasanya sebulan goodbye, tewas. Gitu. Jelas, Mbak? Oke, yang lain? Oke. Jadi yang pertama itu sebenarnya sekalian aku jelasin, sekalian diambil pengertiannya tentang adiksi ya. Jadi siapapun itu tadi, entah nenek, popo atau siapa, dia sudah teradiksi oleh obat tidurnya. Oke? Dia sudah tergantung. Jadi aku jarang kasih pasien obat tidur karena obat tidur akan mengadiksi dia. Jadi kalau dia nggak pakai, dia jadi nggak tidur. Bukan karena SOP. Kalau menurut aku SOP-nya itu gini, SOP itu membuat dia nggak bisa tidur karena energinya naik ya, jadi dia semangat. Nah, kalau dia minum obat tidur, dia tetap tidur juga. Jadi kalau menurut aku, gini, aku nggak tahu berapa dosisnya dulu yang udah biasa dia makan. Kalau belum terlalu tinggi, turunin dikit-dikit deh, di tapering down dulu nih obat tidurnya. Misalnya tadinya sehari 1, malam-malam kurangi jadi setengah. Nanti kurangin 1/4, kurangin lagi 1/4, tapi 2 hari sekali terus berhenti. Itu namanya tapering down, itu tekniknya. Sampai SOP kasih terus, nggak ada pengaruh. Lu nggak tidur, nggak apa-apa. Kalau udah minum SOP, apalagi banyak, nggak apa-apa, nggak tidur. Lama-lama nanti pola tidurnya balik sendiri. Karena semua sel diganti lagi jadi baru sama dia. Jadi nggak usah takut nggak bisa tidur gara-gara SOP. Kecuali benar-benar nggak bisa tidur gitu sampai 5 hari, 6 hari. Nah itu agak bahaya. Cuman menurut aku dia akan balik lagi polanya. Jadi pola tidur itu kita paksakan balik lagi sendiri secara natural. Tapi obat tidurnya tetap kasih dulu, tapi di tapering down. Oke? Kedua soal lobak, aku nggak tahu karena di kedokteran nggak ada itu. Tapi kalau itu diyakini bahwa itu bisa netralisir, mungkin strateginya makannya dijarak, ya misalnya begitu, gitu. Atau lobaknya dikurangi, gitu. Tapi sekali lagi aku bilang ini bukan obat gitu loh. Jadi ini adalah health food. Jadi nggak ada suatu makanan menetralkan makanan yang lain gitu, nggak ada. Kecuali mungkin susu ya, aku nggak tahu karena susu yang agak tinggi sekali pH-nya itu bisa mengurangi efek dari apapun, termasuk ini. Tapi kalau loba aku nggak tahu. Tapi setahu aku sih enggak lah. Mungkin itu tradisi ya, aku nggak bisa bilang juga tradisi itu salah atau buruk. Tapi menurut aku sih kalau lobaknya mungkin enggak, atau dijarak lah 1 jam, 2 jam kan. Ketiga, cara untuk melawannya adalah kan Pak Enes bilang masukin di bawah lidah. Karena itu tidak akan melewati lambung, nggak mungkin itu mau melobak tadi gitu. Wajar loh. Ya. Yang ketiga apa ya? Memperlambat menopause pasti, sama kayak keterangan aku tadi. Umur kamu, umur yang lain akan mundur usia biologisnya 15-20 tahun ke belakang. Kalau dengan produk yang lama Pak, yang tadi Bapak tanya dengan aku, banyak kejadian begitu. Sudah menopause 7 tahun, mens lagi 5 tahun, mens lagi, ada yang sudah 15 tahun berhenti mens, punya anak lagi. Itu biasa. Orang bilang, wih gila nih. Apa? Malaikat datang ya atau apa ya? Karena dia nggak ngerti gitu. Sebenarnya bukan itu ya, tapi ovarium yang sudah tidak aktif ya, karena sel-selnya udah tua, mati. Dia terus tiap hari dibikin lagi sel ovarium yang muda, akhirnya dia produksi sel telur lagi gitu. Ada sel telur, kebetulan mungkin suaminya juga masih subur ya punya anak gitu. Yang kacau nih kalau hamil nggak ada suaminya Pak, nah itu kacau juga. Agak bingung juga aku jawabnya. Darah sel Pak, semua tubuh sel, cuman gini Pak ya, pertanyaan Bapak jadi mengingatkan aku untuk ngasih tahu ini. Semua gangguan yang genetik nggak bisa, oke?
Genetik itu maksudnya keturunan, buta warna, ya. Terus albino, ya, yang apa? Albino. Terus bapak tanya misalnya hemofilia, ya, dan sebagainya, nggak bisa. Enggak, diabetes lain. Diabetes itu gini. Diabetes ini mungkin ada yang mau tanya juga soal diabetes. Oke, diabetes itu ada dua golongan. Satu namanya NIDDM, oke? Non insulin dependent diabetes. Yang satunya IDDM, jadi insulin dependent. Yang NIDDM ini 90% yang ini nih, yang sering berobat sama kita. Kalau yang NIDDM itu berarti plasentanya sudah jebol, oke? IDDM ada yang genetik, betul. Ada yang genetik. Nggak bisa. Kalau plasentanya nggak ada atau nggak berfungsi nggak bisa. Tapi terapi ini akan membantu organ yang lain. Oke? Diabetes itu bahayanya apa? Sebenarnya bukan gula darahnya naik bahayanya, tetapi akibat dari gula darah yang sudah lama naik itu yang paling bahaya. Jadi pembuluh darah kita itu namanya terjadi angioma. Apa kalau kayak selang itu jadi retak-retak, bisa dibayangin ya, Bu? Retak-retak sehingga tiap saat bisa pecah. Pecah di kepala, stroke, pecah di jantung, serangan jantung, pecah di kaki, dan masuk kuman dia akan dipotong karena dia jadi gangren dan sebagainya. Pecah di mata, retinopati, buta di ginjal yang gagal ginjal. Jadi itu bahaya diabetes. Kadang-kadang orang bilang, gue udah sehat, apa? Gula gue 100 nih, apa segala. Oh itu salah besar ya. Begini, diabetes itu yang bahaya bukan kadar gula yang naik, bukan. Tapi kadar gula yang sudah naik lama dan merusak pembuluh darah, itu bahayanya. Dan nggak ada yang bisa nyembuhin, termasuk aku atau dokter manapun di dunia, nggak ada. Yang bisa memperbaiki memang hanya terapi stem cell, nggak ada yang lainnya. Berani taruh anakku, nggak ada gitu. Misalnya, jadi jangan bilang, wah gula darahku udah bagus nih, aman nih, wah minum gula lagi atau apa, wah itu kacau benar. Yang rusak itu adalah pembuluhnya, itu nggak bisa disembuhin, Bu. Makanya ada orang yang sudah netral, sudah nyebutnya sudah sehat, gula darah gua udah bagus, tiba-tiba mati, tiba-tiba stroke. Kenapa? Bukan karena gula darahnya naik saja, tapi karena gula darah yang sudah lama naik, pembuluhnya di tiap daerah badannya itu udah gampang sekali pecah, begitu. Nah, dengan stem cell terapi, dia bukan menurunkan gula darah, tetapi memperbaiki semua sel jadi baru, termasuk sel pankreas dan pembuluh darah yang rusak tadi. Oke? Iya, pembuluh darahnya dirapetin lagi, bukan di semen, bukan di ini, tapi diganti baru. Terus kenapa dia bisa bantu kadar gula darah? Karena dia akan bentuk sel-sel beta pankreas lagi. Itu istimewanya. Sehingga insulin kita naik. Jadi insulin itu dibentuknya di kelenjar liur perut atau pankreas. Begitu sel betanya dibentuk, otomatis dia produksi insulin. Insulin dibentuk, otomatis dia ngikat gula. Itulah satu-satunya terapi diabetes yang bisa dilakukan. Kalau yang lain, boleh taruh nama aku deh. Paling kasih obat turun, gampang Bu. Kalau nurunin gula darah gampang. Mau 2000 gula darahnya, aku tembak satu suntikan bisa turun jadi 100 Bu. Tapi terapi diabetes bukan itu tujuannya. Tapi menjaga kondisi itu bisa dulu sebelum ada terapi ini. Tujuan terapi diabetes adalah mempertahankan kadar gula yang normal dengan dosis obat serendah mungkin. Itu kami. Kok gitu? Ya cuma itu yang bisa kita lakukan, Pak. Nggak ada yang lainnya. Sambil nunggu jangan sampai pasiennya ada apa-apa. Kalau ada apa-apa gimana? Bagus juga sih, jadi berobat bayar lagi sama kita. Gitu. Nah, terapi stem cell itu memperbaiki semuanya, terutama yang angioma tadi. Bahaya diabetes di situ, karena itu orang diabetes mati bukan karena diabetesnya, tapi ya. Yang pasti SOP dulu Bu, karena SOP bukan obat. Ya. Obat ya itu nanti gitu. Dosis pasti lebih tinggi dari sekarang. Nanti tanyalah sama mungkin Niko atau Pak Anas. Tapi kalau menurut aku dibandingkan dengan produk terdahulu yang pernah aku bawain, ini kan lebih hebat. Berarti kira-kira itu makan mungkin 3, 4, 5 saset begitu. Tergantung kondisi bocor. Yang disebut bocor itu apa dulu? Jadi tanya sama adik. Kalau dibilang bocor sama doktermu, apa bocornya? Kadang-kadang dokternya banyak yang ngawur juga Bu. Jadi nakut-nakutin pasien supaya beli obat, supaya balik lagi. Dan itu sebenarnya nggak boleh ya. Maksudnya kita harus edukasi pasien. Kita kasih tahu nih, lu ngalamin ini, cara ngobatinnya begini gitu. Kadang-kadang nggak muter-muter aja gitu. Ditakutin gitu. Ini bahaya nih.
kayaknya kanker ya bu, nah gitu. Jadi itu udah nggak boleh. Kami orang tua aku kebetulan papi ke dokter juga udah almarhum, jadi dia ngajarin nggak seperti itu gitu. Kita mau nakuti pasien, orang pasti mau. Cuman jadi tanya dulu, dokter bilang ginjal bocor mana diagnosanya gitu. Jadi misalnya bocor itu 2 bu biasanya, karena dia ada sindrom nefrotik namanya. Ada juga bisa namanya GNA. Kalau GNA itu sesaat, glomerulonefritis akut. Jadi ada infeksi, jadi ginjalnya tiba-tiba bocor, keluar darah. Tapi itu cuma sebentar. Kalau sindrom nefrotik dia berulang-ulang, nggak ada rasa sakit, tapi dia bengkak seluruh badannya. Itu jadi bocornya yang mana dulu kan harus jelas. Kadang asal ngomong aja bocor, nggak ada yang bocor gitu kan. Nah setelah ibu dapat, ibu bisa konsultasikan ke Pak Ernest, Niko atau aku untuk dosisnya. Tapi menurut aku mungkin sekitar itulah bu, 3, 4, 5 saset per hari. Sampai sudah mulai stabil, nah baru kita mulai turunkan. Dan jauhi gula. Ini aman, kita nggak ada gulanya. SOP kan sudah dipatenkan bahwa nggak ada gulanya. Bahkan nggak ada dextrosa ya. Berarti aman lah. Untuk diabetes aman. Kalau menurut teori dan hal yang sudah aku alamin yang lalu aja, tumbuh lagi. Nah, apalagi ini. Kan kalau yang botak numbuh nih, kalau ubah numbuh selama gangguan itu pertama, ya gangguannya bukan yang sifatnya genetikal. Karena ada yang genetikal juga. Botak itu ada yang genetikal ya, maksudnya dia emang selnya itu tiba-tiba mati sendiri begitu, bukan karena penuaan. Tapi kalau dia masih ada sel-sel kutikulan yang masih aktif, dia akan tumbuh. Maksudnya paling enggak, dia enggak cepat botak atau lebih lebat dari sekarang. Nah, seperti itu. Kalau uban? Kalau uban pasti dia berkurang pembentukan ubannya. Jadi maksudnya harusnya dia sudah 90% kena, mungkin dia jadi 70% dan sebagainya. Ini Pak, lupus itu autoimun ya, autoimun. Dan lupus itu kadang-kadang namanya kan lucu kayak film Pak, tapi itu bahaya sekali ya. Kalau dia udah keluar kayak kupu-kupu di sininya nggak lama lagi Pak. Nah, lupus itu autoimun Pak, berantem sendiri badannya, saling bunuh. Ya. Kalau Pak Minum stem cell seperti aku bilang tadi Bapak, dia akan bentuk sel baru di seluruh tubuh. Apapun yang dirusak oleh reaksi autoimun akan dia bentuk baru. Dan kemungkinan sangat besar, aku ada satu Pak yang lupus di Palembang. Sampai hari ini belum mati, masih hidup dia. Padahal dia udah ada kupu-kupu. Dia udah bilang nih, aku udah lihat TV, udah lihat Google, aku udah mau mati nih dok. Ibu kasihan Pak, dia masih anaknya masih kecil, tapi sampai sekarang masih hidup. Tapi dia minum, kan belum ada produk kita Pak. Ini aku lagi mau tawarin yang lebih murah lagi kan. Jadi mudah-mudahan dia pakai dan bisa lebih baik hasilnya. Karena logikanya sama Pak. Ini hampir 1,5 kali lipat daripada produk yang lama. Jadi kalau kita berikan ya lebih cepat. Jadi kalau kita mau tolong orang lebih cepat, ya kenapa kita nggak pakai SOP kan gitu aja. Jadi logikanya kayak gitu aja. Jadi lupus itu autoimun. Kalau Bapak bilang bisa nyembuhin nggak bisa. Nggak ada satu obat pun bisa nyembuhin autoimun. Tapi sangat mungkin dia akan menjaga kemungkinan dia mati lebih cepat itu lebih kecil gitu. Jadi dia lebih panjang dikit umurnya. Jadi ditahan Pak, karena autoimun itu lama-lama membunuh semua sel, habis baterai. Jadi pada suatu saat ketika berantem di dalam badan ini melibatkan organ-organ vital, dia meninggal dunia. Jadi lupus hati-hati Pak, jadi harus benar-benar dimonitor, dibantu benar, karena kalau udah mulai keluar merah-merah kayak kuku-kuku, itu udah deket Pak. Ya, udah mau tewas. Mati, pasti mati. Kalau di kedokteran tuh kita udah lihat ada kuku di pipinya, nah udah suruh kumpul keluarga apa gimana ya. Sindrom sama autoimun, tapi Sjogren syndrome itu kadang-kadang tidak seganas lupus. Lupus ini progresnya kematian. Kalau Sjogren itu discomfort, ya discomfort kayak kulit buaya kata orang apa, kayak kulit biawak nggak enak. Iya betul, kasihan. Bisa, pasti membaik Pak. Maksudnya, pasti membaik kalau Sjogren. Kalau lupus tidak berani ngomong aku. Ya, kalau lupus repot. Cuman diberikan ini pasti umurnya lebih panjang dibandingkan tidak diberikan ini. Karena kan lucu ngeliatnya, nggak ada kupu-kupu. Cuman kita lihat itu nggak lama lagi nggak ketemu lagi sama dia, tewas.
Jadi gini, jawaban kalau yang pertama, selama ovarium Mbak yang pertama belum mati, aku nggak tahu kan, itu kondisinya harus diperiksa Mbak. Maksudnya belum mati total, berarti dengan ini pasti dia akan seperti ini apa? Tim-timku banyak Mbak. Kalau timku banyak Mbak, maksudnya udah nggak mens jadi mens lagi, ada yang ini hamil malah marah sama aku. Jadi aku bilang, jadi dia nggak sangka gitu loh. Aku bilang Mbak ada suami ada, oh ya apa lah. Terapi tadi Mbak, kalau Mbak bilang Mbak sudah melakukan terapi dengan human placenta di RSCM, silahkan lanjut aja karena itu kan bersinergi dengan ini, nggak ada kontraindikasinya ya. Jadi yang di sana human, yang di sini ini salmon segala, jangan-jangan kembar ntar anaknya enggak? Gitu Mbak. Jadi lakukan aja ya. Yang pasti kan bukan hanya ovarium Mbak saja, itu harus diingat ya. Orang kadang karena dia ngilu dia pengennya kakinya sehat terus muda, tapi kan sebenarnya bukan hanya kaki lu doang. Kepala, ya, otak, mata semua diperbaiki. Nah, kita kadang nggak sadar ya, terutama mata ya. Mata itu kan kita untuk melihat, tapi kita jarang perhatiin mata kita sendiri. Itu hati-hati Mbak. Jadi harus diperhatiin juga. Kan kita matanya untuk melihat nih, tapi kita sendiri jarang meriksa mata kita. Nah kalau dengan stem cell terapi ini, kita nggak usah capek-capek untuk melihatin seluruh bagian tubuh kita, karena dia akan ganti sendiri itu. Gitu. Jadi Mbak nggak usah suruh. Iya, kayak gini nih, misalnya. Mas ini datang kakinya ngilu, kan aku terkonsentrasi dengan kaki ngilunya ya, aku kasih analgesik, aku kasih anti-inflamasi supaya ngilunya hilang ya kan, gitu Silvi, gitu Silvi. Nah tapi kalau stem cell bukan seperti itu, dia datang, dia cari sebabnya, gitu. Itu bedanya terapi sel hidup. Jadi nggak perlu disuruh, dia nggak perlu bilang nih kaki gue sakit, nggak perlu. Si stem cell ini akan cari kenapa kakinya sakit dan dia obati. Itu namanya terapi sel hidup. Jadi automatically cure apapun. Nggak perlu kita bilang ini kenapa ya lahir gue gini, nggak perlu. Dia akan cari sendiri. Itu istimewanya. Kalau yang simptomatis kan tergantung keluhan pasien. Mencret, kasih obat mencret. Pusing, kasih obat pusing. Tapi penyebabnya apa? Nggak tahu. Aku pernah punya pasien di rumah sakit koordinasi sama aku sampai 1 bulan diudak-udak sama segala dokter spesialis, nggak ketemu sakitnya. Jawabannya 2. Kalau nggak virus, kanker gitu kan, ngacau gitu. Tapi kalau dengan terapi stem cell itu akan dicari dan diperbaiki sendiri, termasuk Mbak punya ya. Selama ovariumnya belum mati ya Mbak. Ya kalau udah mati ya nggak bisa. Cuman nggak bisa punya anak aja. Tapi yang lainnya dia balik muda lagi. Gitu. Spine injury, oke, spine injury Mbak bilang terapinya di RSCM tadi ya, betul. Jadi makanya aku jawab tadi Mbak, kalau misalnya spine injury itu kan penyebabnya ada beberapa Mbak ya, bisa fraktur, bisa trauma, bisa dislokasi, bisa tumor. Tapi mudah-mudahan yang terakhir kan enggak. Nah, kalau itu memang terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh terapi stem cell? Ya semua yang rusak itu dia perbaiki. Tergeser, ada yang retak-retak dibaikin, nah seperti itu. Jadi, tapi nggak bisa nyembuhin penyebabnya, karena itu anatomikal, Mbak. Jadi itu anatomis terganggunya. Oh boleh, Mbak. Kalau stem cell ini harus dilakukan untuk terapi dasar. Yang lain aksesoris lah, misalnya Mbak beli mobil, mau pasang pelek, mau pasang TV gitu loh. Jadi yang lain aksesoris. Tapi stem cell terapi lakukan kalau pengen panjang umur dan jauh dari penyakit degeneratif. Tapi kalau mau pendek umur, terus pengen sakit yang macam-macam, ya nggak usah minum. Minum biasa aja, minum air, vitamin C apa cukup. Tapi kalau kita mau hidup lebih bagus kualitasnya, lakukan terapi stem cell. Apalagi ini ada SOP kan, kenapa nggak minum? Minum lah. Kecuali nggak ada duit, yang nggak ada duitnya ya cari bonus sponsor lah Mbak, minum. Kan gitu. Next. Pasti bisa, dan aku udah lakukan. Maksudnya di produk yang lama aku udah lakukan dan berhasil. Apalagi ini, jadi gini, cuci darah itu kan suatu kondisi di mana ginjal tidak bisa lagi berfungsi melebihi 10% aja. Jadi kalau, nah itu juga, jadi kadang-kadang gini, ada dokter-dokter yang baru 40% cuci darah gitu. Kenapa? Duit lah, semua duit. Itu tidak boleh juga. Kita patokannya itu biasanya 15 atau hampir 10 cuci darahnya. Nah, kalau belum kita masih fight ya untuk bisa nembus itu.
Nah, gunanya ini seperti aku bilang, sel-sel yang rusak, glomerulus darah ginjal itu yang rusak, itu kan ganti baru, tapi kan nggak mendadak ya, Ci ya. Maksudnya nggak hari ini minum ini, besoknya nggak cuci darah, bukan gitu loh. Tapi dia ada prosesnya. Berapa banyak dia minum, berapa banyak juga selnya diganti. Jadi tambah tinggi dia cepat minum itu, tambah cepat dia mengurangi frekuensi cuci darahnya dan mudah-mudahan tidak cuci lagi. Kalau yang aku alamin beberapa nggak cuci lagi sampai sekarang, beneran nggak cuci lagi. Ya dia paling-paling agak bengkak dikit, kasih lasik, dia agak kempes, sudah hajar aja terus, tapi minum produk yang lama gitu. Jadi berhasil gitu. Jadi kalau itu berhasil, ini pasti berhasil. Nah, kalau dari literatur nanti kan dijelasin sama Niko. Kalau itu berhasil dengan kadar yang begitu aja berhasil, apalagi yang ini. Gitu. Aku yakin berhasil. Gitu. Dan harus. Jadi kalau dia tanya, boleh deh aku minum? Bukan boleh. Lu harus minum bilangnya kan. Kalau enggak lu cuci darah selama-lamanya, ya selama-lamanya ya, sampai menuju ke ajalnya. Orang kan mati cuci darah ini cuma 2, karena ginjal udah benar-benar nol, nggak bisa fungsi lagi. Kedua, duitnya nol, habis, nggak bisa lagi. Sekarang BPJS kalau nggak salah cuma sekian persen ditanggung, lebih parah lagi. Jadi orang kalau udah cuci darah udah tinggal tunggu ajal aja. Kasian emang. Nah ini salah satu harapan. Makanya terapi sel hidup ini harapan untuk banyak gangguan yang kayak gitu, diabetes lah, stroke lah, terus polusi ginjal, jantung, ring, bypass. Aku pasien bypass ada satu karena kawan baikku. Aku kalau nggak pakai ini, kira-kira mati nggak katanya? Kalau nggak pakai produk kau, mati. Aku bilang pasti mati. Pakai produk kau mati nggak? Mati juga aku bilang, tapi lebih lama. Mati juga, tidak mungkin tidak mati dong, bahaya kalau tidak mati. Tapi lebih lama. Jadi nekat juga kok Pak Ernest, dia minum sampai hari ini hidup loh. Harusnya bypass. Gitu, bypass itu harus sudah sumbatan jantungnya di atas 80%. Jadi harus dibuka, bypass sternum ini tulang dada, dibikin saluran baru. Pembuluh jantung. Sampai hari ini dia tidak bypass nih, udah 2 tahun lebih. Jadi apa karena dia percaya, apa kesel sama aku gitu kan? Apa karena udah terlalu banyak beli juga dia harus minum, tapi sehat, masih main pingpong sama aku, udah mati-mati malah gitu. Jadi dia udah ke 2 dokter, satu di Singapura, satu di Jakarta gitu. Jadi dia beranikan diri untuk tidak bypass. Karena bypass pun lihat dari usia faktor berhasilnya 40%. Kalau dokter Indonesia katanya turun jadi 25% gitu. Orang nggak apa-apa nih di bypass, itu 25% berhasilnya, dan itu kita harus berani tahu itu. Jadi kalau dilakukan 75% dia meninggal gitu. Nggak dilakukan meninggal juga, tapi kan nggak perlu operasi kan gitu. Nah kalau di luar negeri bisa naik sampai ke angka 60%. Jadi maksudnya tingkat keberhasilan 60%. Jadi bypass itu kemungkinan gagal besar sekali. Apalagi dokter-dokter baru jadi ya mungkin keberhasilannya mungkin 5% atau berapa gitu. Jadi kita rajin-rajin berdoa di luar itu kan. Kalau misalnya ada mukjizat ya sembuh, kalau enggak ya dah, apa boleh buat. Makanya temanku nggak mau dan sampai sekarang masih hidup nih. Masih main pingpong, masih naik tangga sama aku ke lantai 5. Jadi aku pikir apa gara-gara itu, apa gara-gara nggak sengaja atau apa. Tapi menurut aku sih memang membaik ya, jauh gitu, nggak pucat lagi, badannya jarang dingin, bisa main pingpong. Jadi aku pikir oke lah. Jadi ini SOP 100 berarti itu hampir 1,5 kali lipat lebih kuat dari itu. Wih, ngeri hasilnya. Jadi harus dicoba. Jadi kalau seperti Bapak tanya gimana, ya kita coba Pak. Satu teknologi baru, ada bukti paten dan sebagainya, coba dong minum gitu. Kenapa nggak dicoba? Jadi masih mau pakai yang lama terus. Masa orang udah Android semua, Bapak masih bilang, oh ini Nokia 3310 lebih hebat dari itu nih. Pokoknya gimana caranya gue coba-coba. Kan nggak mungkin Pak. Iya. Jadi teknologi kedokteran pun akan begitu ya. Jadi aku pikir Pak Ernest cukup berjasa untuk beritahu itu. Terlepas dari bisnisnya, aku bisnis itu nomor 2 Pak. Kalau kita udah benar-benar niat baik untuk menyembuhkan orang, cerita hal-hal yang baik, duit datang sendiri Pak. Tapi kalau udah datang ke orang, ini kira-kira beli diamond nggak ya? Nah gitu, kacau Pak. Gak bakal closing Pak. Datang niatin baik aja, orang beli diamond Pak. Kalau kita datang udah duit, wah kacau nih. Gimana caranya dia beli diamond? Nggak bakal beli. Kalau aku sih begitu, niatin baik aja. Orang kan kerasa kan, orang kan nggak bodoh Pak. Dia ngerasa Bapak sayang sama dia pasti beli. Power jantung kurang itu faktornya biasanya aging tadi Pak, penuaan gitu ya. Bisa juga karena ada namanya dekompensasio cordis, itu payah jantung Pak. Jadi ototnya udah loyo.
Nah, ya kalau ini diberikan sama Pak, dia bentuk sel baru. Nah, misalnya ototnya tadinya tinggal 40% yang kuat, jadi 50, jadi 60, gitu logikanya. Gampang Pak, makanya aku mau datang sini, jelasin produk ini, dan Pak Ernest bawa produk yang tepat, karena untuk jelasin kayak gini sangat gampang. Termasuk untuk anak-anak kecil pun kita jelasin dia ngerti gitu. Oh kayak gitu. Kalau ada produk yang lain yang nggak jelas Pak, entah itu apa madu lah, tetesan ini, gimana satu tetesan madu misalnya bisa nyembuhin orang diabetes. Oh pening Pak jelasinnya. Aku jelasin sama Bapak, ibu-ibu bisa aku tipu. Maksudnya aku ngomong asal aja kan Bapak percaya sama aku. Cuman kalau ada dosen aku, senior aku, atau sejawat aku bisa bahaya Pak. Itu aku tidak mau. Jadi kalau produk yang nggak jelas untuk disampaikan, aku nggak mau. Gitu karena pening nanti Pak. Nggak mungkin lah. Maksudnya ada cairan segini bisa nyembuhin kanker, dari mana Pak? Itu benar-benar bullshit lah. Maksudnya bohong gitu. Jadi jangan kita juga percaya dengan sesuatu yang tidak ada basic evidence, apalagi yang benar-benar spektakuler gitu. Produk harga 200.000 Pak Ernest bisa nyembuhin kanker, diabetes, patah tulang. Waduh, aku bilang gila amat ini. Gue beli amoxicillin aja sepok bisa 1 juta, ini masa 200.000 gitu. Jadi hati-hati juga dalam memilih produk. Nah, seperti aku bilang tadi di awal juga, produk kita ini selain ada BP POM, ada patennya yang nanti akan diciptakan oleh Niko. Itu luar biasa Pak, karena produk yang dipatenkan itu jarang loh, setahu aku. Bahkan di dunia yang resmi pun jarang gitu. Apalagi suatu makanan kesehatan dipatenkan, itu kita perlu benar-benar applause buat perusahaannya, yang luar biasa gitu. Jadi kita applause. Ya. Kemo, mohon maaf, almarhum papiku anti dengan kemo, walaupun itu tidak salah. Oke? Ini aku jelasin juga ya, kemoterapi. Kemoterapi, ada yang salah namanya semi kemoterapi, ada yang namanya minor kemoterapi. Apapun itu, tetap aja kemoterapi, oke? Dan akan membunuh semua sel. Ya, apapun itulah, cuman istilahnya ada yang minor, ada yang macam-macam istilah dia, tapi semua akan bunuh sel. Kemoterapi itu ibarat ini, ada satu desa nih, ada pemberontaknya. Kita kan pusing nih, mana yang pemberontak, mana yang baik, bom aja Pak, selesai, mati semua. Nah itu namanya ilustrasi kemoterapi. Mau siapapun ngomong debat sama aku berani jawab, pasti itu dia. Tapi bahasa kita harus halus, kalau enggak orang nggak ada yang mau kemo dong. Jadi kemoterapi adalah suatu terapi kimia yang membunuh semua sel, semua. Dia nggak pandang bulu, mau itu sel normal, sel nggak normal, kanker, virus, jamur, mati. Begitu dia masuk, dibunuh semuanya. Gitu. Itu kemo. Nah jadi sebenarnya SOP ini bisa menjadi 2. Pertama, dia bisa menjadi pendamping kemo pada orang yang sedang menjalani, memang udah terlanjur kan bayar kemo kan, bayar di muka. Ya udahlah, dia bilang sayang nih udah bayar, ya udah kasih ini untuk pendamping. Kenapa? Karena gini, tadi ada juga Niko tanya tadi pagi, kemo itu kan bunuh semua sel, ya kan? Kankernya itu udah bunuh duluan sebelumnya. Jadi kasihan dong nih orang udah dibunuh sama sel kanker, dibunuh lagi sama kemo. Makanya kakaknya temanku, aku udah bilang jangan di kemo. Emang nak diapain kalau nak di kemo? Dia bilang, ya aku bilang yang lain lah. Ada kemo aja. Kemo hari ini lusa mati. Karena apa? Ginjalnya jebol gitu. Jadi banyak pasien yang mati di kemoterapi karena efek samping, bukan karena kankernya ya. Gak ada kanker bunuh orang dalam 2 hari. Nah itu bahayanya kemo. Karena itu bisa menjadi pendamping kita punya SOP ini, atau pengganti nanti suatu saat gitu. Radiasi juga sama. Radiasi itu salah satu tindakan dari luar. Bukan, gini, kalau radiasi itu dia sama dengan kemo, tapi dia tidak dengan kimia, tapi dengan cahaya, itu istilahnya ya. Jadi dengan tenaga radiasi tembus ke dalam daging, tulang. Gini Mbak, waktu kecil kan kita pernah main nih, kaca pembesar dikasih kertas, pernah ya Pak, sampai terbakar. Nah radiasi itu hampir 1 juta kali lebih kuat dari itu. Kira-kira kalau seperti itu ditembakkan ke dalam badan Mbak, akibatnya apa? Ya gitu, gampang. Kalau mau lakukan ya silakan. Itu kan dulu oma aku kena kanker payudara, dia diradiasi di sini, yang bolong di luar, jadi kayak sundel bolong Mbak. Kasihan benar gitu. Tapi itu dulu, hampir 30-40 tahun yang lalu gitu ya. Kami masih kecil-kecil. Sekarang udah nggak dipakai kayak gitu Mbak. Orang pakai kemo karena efek sampingnya agak ringan memang.
tapi toh tetap membunuh semua sel gitu. Jadi kalau itu ditanya, ini bisa jadi pendamping karena kan lu lagi kemo, tapi kalau sudah nggak kemo lagi, saran gua ininya lu naikin, lu nggak usah kemo gitu. Dia belum kemo sih dok. Oh jangan, kalau dia belum kemo jangan, tapi itu menurut aku loh sih. Dia ada pilihan juga pakai yang rompi yang dokter Warsito itu. Ya, rompi dokter Warsito ada, aku pernah beli. Ada yang berfungsi, ada yang malah marah-marah sama aku. Ada juga, nah, itu pilihan lah. Tapi ini harus gitu. Jadi ini tidak menyembuhkan kankernya. Sekali lagi nggak ada obat kanker aja. Ini akan membentuk sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang dihancurkan oleh proses penuaan plus kanker. Dua loh. Kita ini nggak usah kena kanker, terjadi penuaan, betul kan? Kita mati. Apalagi ada kanker gitu loh. Jadi kalau nggak mau mati, ya cepatlah minum ini gitu maksudnya. Kalau dia bilang ada apa-apa lah, gue pengen mati duluan, oh ya apalah. Iya, nggak apa. Tapi kalau dia bilang, gue pengen hidup nih, lebih baik, lebih lama, lu coba. Aku rasa 5 itu kurang loh, menurut aku loh. Nggak, ini aku nggak bicara bisnisnya. Bicara bisnis bagus juga sih, jadi repeat order terus ya. Cuman secara logika, paling enggak dia minum itu 5 gitu. Orang sehat aja 2. Cuci darah mungkin samain aja 5, 4 gitu. Tapi kalau cuci darah kan nggak ganas, jadi mungkin 4, 5. Sama jangan lupa monitor medical recordnya. Jadi jangan kita hajar terus gitu ya. Nanti dia udah nggak enak rasanya, kita harus bilang, oh nggak apa-apa itu reaksi detox, bukan gitu. Jadi dibandingkan dengan hasil labnya juga. Oke? Beda waktu sama minum obat kira-kira. Kalau aku saran 2 jam lah. Tapi kalau dia lewat ini, bawa lidah nggak apa-apa. Iya boleh, karena kan kita menghindari bersama makanan atau obat yang lain karena bertumburan di lambung, tabrakan di lambung ya. Tapi kalau kita lewat sini, kan dia langsung ke darah, nggak apa-apa, anytime. Tapi logika lebih bagus kita dahulukan yang non obat. Sebenarnya pertanyaan kamu itu sudah menjawab pertanyaan kamu sendiri, oke? Nah gitu, jadi gini maksudku. Yang ditanya Cici ini tadi, begini, yang aku jelasin tadi, ini ada orang di kemo nih, kan dibunuh nih sel-selnya, ya. Sedangkan ini bukan antioksidannya saja, ya, tetapi dia bukan anti agingnya, kontra agingnya tadi. Jadi sebenarnya kenapa aku bilang dia mendampingi terapi kemo? Karena terapi kemo itu kan bunuh semuanya, dia bikin semuanya, except cancer selnya, oke? Kecuali sel kankernya. Jadi gini nih. Kan mati semua nih, dibikin lagi nih yang baru sama dia, tapi sel kankernya enggak. Si kemo ini bunuh semuanya, termasuk sel kanker, sel normal, ya. Jadi bukan sifat antioksidannya yang melawan kemo itu memang benar, ini akan melawan kemo itu dalam hal membunuh selnya. Kemo membunuh sel, dia menciptakan sel, begitu maksudku, ya. Tapi efek kemo itu gini, efek tujuan kemo itu adalah membunuh sel. Bukan membunuh sel kanker loh, membunuh sel, bukan sel kanker, beda sekali. Kalau kemoterapi itu membunuh sel kanker doang, berarti kanker udah ada obatnya. Kanker nggak ada obatnya. Oke. Jadi dia membunuh sel, semua sel dibunuh. Kenapa? Ya habis mau pakai apa lagi? Nggak ada. Kanker emang harus dibunuh selnya itu dengan kemo, dengan radiasi. Bahkan sekarang sudah mulai dengan radio nuklir. Jadi ada beberapa preparat dari radionuklir yang bisa membunuh sel kanker dan normal. Itu yang lagi nggak bisa dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan, kanker udah sembuh, udah ketemu obatnya. Nah ini tidak membunuh sel kanker, tapi pertanyaan kamu tadi menjawab pertanyaanmu sendiri sebenarnya, bahwa begitu kita kasih terapi dari SOP 100, maka dia membentuk sel baru dan melawan efek pembunuhan sel yang dilakukan oleh kemo. Kecuali sel kanker tidak akan pernah dibentuk oleh SOP karena dia DNA-nya beda dengan DNA waktu kita baru dilahirkan, itu ya. Gitu. Ada yang bilang, bahaya tuh minum plasenta rusak, kayak kok tumbuh tanduk katanya kayak rusak, wah tolol benar. Maksudnya ada orang bisa berpikir gitu, dan itu dokter gitu. Jadi aku pernah bertengkar karena dia bawa produk lain ya, produk yang ditetesin bisa bau mulut apa segala gitu. Jadi aku bilang sama dokter itu, dokter ini dokter ya? Iya. Lulusan mana ya? Aku heran loh, ada dokter bilang kita makan suatu plasenta binatang bisa tumbuh tanduk gitu. Aku ada videonya nih, aku bilang bukan cerita aku, tapi
Tim aku ngobrol sama dokter, direkam. Dokter bilang tubuh tanduk, ini video dokter bukan, dia bilang. Wah, dia langsung dia, enggak, itu kan saya lagi emosi. Aku bilang, aku nggak soal emosi, aku tanya fakta. Makanya produk kita SOP 100 ini beda dengan produk lain. Kita hanya berdebat, ngotot, mendidik tim kita dengan kebohongan. Nggak boleh, nggak boleh. Itu dokter lebih senior dari aku, bahkan temannya dia tuh dosen aku. Aku bilang dokter ini gila. Dokter benar-benar gila. Aku baru dengar ada dokter bilang kita makan plasenta rusak bisa tubuh tanduk rusak. Itu hanya dokter. Dan ini gila dok. Kalau aku viralin dalam YouTube, dokter bisa malu loh. Dokter kan dosen, aku bilang. Emang lu dibayar berapa sama perusahaan? Habis. Itu di acara Grand OPP-nya mereka aku serang karena tim aku diserang. Bisa numbuhin kanker, bisa jadi plasenta rusak, bisa tumbuh ekor lah. Jadi aku bilang gila juga nih dokter ya. Nah ini bisa aja orang bilang lu kalau makan itu nanti lu bisa berenang kayak ikan salmon. Ada apa dong? Ya, ada apa dong kalau bisa berenang kayak ikan salmon, hebat dong. Ya tapi udah tua, gila mbak. Mereka bertiga suaranya sama gitu dan tidak ada satu website pun atau Google yang membuktikan apa yang disebut dengan terapi mereka. Produk mereka nggak benar. Habis selesai ya udah. Makanya waktu ngobrol sama Pak Ernest, Sylvie, juga Niko, mereka jelasin itu semuanya dengan hitam putih. Itu penting sekali. Jadi kita mendidik tim kita bukan membabi buta. Karena SOP 100 ini pegang Pak Ernest, kita harus bilang SOP 100 ini bagus, bukan begitu. Yang harus bilang SOP ini bagus bukan Pak Ernest, tetapi fakta-fakta yang dibawa Pak Ernest tadi. Misalnya ada sertifikat ini, kan bukan beliau yang keluarin. Ada ini dan sebagainya yang ditunjukkan Niko itu kan orang lain yang keluarin, bukan Niko yang cetak. Itu yang benar gitu. Kalau yang lain kan dia sendiri yang cetak, dia sendiri bilang ini produk bisa keluarin stem cell. Aku bilang nggak ada dok produk bisa ciptain stem cell. Kan stem cell yang ciptain badan kita. Ada, dia bilang. Ya ada di web dulu. Nah, di dunia mah nggak ada. Aku bilang itu kan website lu yang bilang. Ada ini di website, bukan website dok. Aku mau tanya Google nggak ketemu. Nah di sini kita punya kelebihan. Pak Ernest bawa produk yang sudah ada paten, sudah ada sertifikat dan sebagainya. Gitu. Nah mungkin supaya nggak kemalaman, karena ini sudah sessionnya Niko, mungkin Niko bisa masuk untuk masuk ke produk. Oke, boleh satu lagi? Bradikardia itu artinya denyut jantungnya di bawah rata-rata kami yang normal. Yang normal itu 80, yang paling ideal itu 80 sampai 100. Di atas itu atau di bawah itu kita nyebutnya ada takikardia kalau di atas 100 atau bradikardia ya. Nah, yang Mbak alamin selama bertahun-tahun itu aku yakin juga itu nggak apa-apa. Oke? Kalau dia yang nggak bagusnya gini. Misalnya nih orang biasa 80 tiba-tiba drop nih jadi 40 gitu. Itu nggak bagus. Oke? Nah, terus kenapa dia naik ketika diberikan SOP? Menurut aku karena salah satu paten kita ada pengaruh ke pembuluh darah ya. Mungkin akan aku kan juga belum minum, belum apa gitu. Tapi mungkin menurut aku ada suatu sistem yang diperbaiki yang tadinya bradikardi sekarang jadi normal. Sekarang kan normal, Mbak. Nilai Mbak itu kan normal itu, angka itu. Kecuali dari 51 sekarang jadi 130 itu nggak boleh, harus dihentikan. Apapun kata orang SOP-nya berhenti itu. Tapi ini dia naik, tapi normal gitu loh. Maksudku Mbak nih tadinya miskin sekarang jadi normal gitu. Nah, nadinya kan begitu, ya kan gitu. Jadi bukan berbahaya, oke? Itu pasti nggak bahaya. Kecuali dia naiknya tidak normal ya. Menurut aku ada sistem justru yang diperbaiki oleh SOP ini. Aku nggak tahu apa. Tapi ada sistem yang diperbaiki, entah itu hormonalnya, entah itu pembuluh darahnya, entah itu dari denyut jantungnya, aku nggak tahu. Tapi dia menjadi titik yang normal, begitu Mbak. Jadi it's okay, terusin aja, aman. Saran aku masukin bawah lidah dulu, baru dia diskusi sama kita lagi, Mbak. Masih sakit mahnya, pasti bukan karena SOP, ada yang lain yang salah. Oke? Lambung, hati-hati ya. Lambung banyak yang lupa dan bahkan dokter-dokter banyak yang lupa nggak boleh makan apel, ya Mbak, ingat ya. Banyak yang lupa. Lambung malah ibunya bilang makan apel nak biar sehat. Oh bisa muntah darah. Ingat tuh itu satu. Itu mungkin ya salah makan. Terus kedua, migrain mungkin dari gangguan yang lain, misalnya mata, anemia. Coba dicek Mbak. Ya makanya aku bilang medical record. Suruh dia cek dulu.
kita lihat enak. Ya kan? Kadang-kadang bukan karena SOP, tapi karena kebetulan gangguan-gangguan yang datang ke dia, datang pas dia konsumsi MSOP gitu. Jadi Mbak bilang, check up dulu deh gitu, check up, bawa nih apa yang nggak bagus, diconteng merah, baru kita kasih SOP. Ya.